warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi tugas mata kuliah pemrograman web. Nah, perkenalkan, nama saya sendiri adalah Rini Nurabdillah Simangunsong dengan NPM 22012065. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan JavaScript. Langsung saja kita ke pembahasan codingannya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya dulu ya. Nanti setelah codingannya selesai, saya akan menjelaskan tentang codingan dari Java. Di sini sudah ada contoh daripada codingannya. Langsung aja kita copy. Ctrl C, kita letakkan di dalam notepad. Ctrl C. Nah, ini codingannya belum selesai, yang belum tercopy. Letakkan di dalam note seperti ini. Saya besarkan saja biar. Nah, di dalam codingan ini sudah ada untuk bagian inputannya, yang diinput seperti nama, terus ini ada NPM, kemudian emailnya. Jadi di sini juga dijelaskan yang mana untuk bagian validasi namanya ini harus diisi. Kalau tidak diisi dia tidak akan muncul gitu. Jadi kayak mungkin bakal nggak bisa dikirim di input. Di sini coba saya simpan dulu biar kita bisa menjalankannya biar mudah juga. Klik file, kemudian klik save as. Nah, di sini saya buat nama filenya validasi.html dan saya save di ini ya, folder yang sudah saya buat. Klik save. Setelah itu saya buka file, kemudian masuk ke local disk. Kemudian cari nama folder yang tadi sudah saya buat. Ini. Nah, ini dia yang tulisannya validasi. Kita klik 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini, formulir pendaftaran, yang mana di sini sudah ada nama, NPM, kemudian email. Di sini saya buat nama saya, Weni, kemudian saya masukkan NPM saya. Setelah itu saya memasukkan email saya. Nah, kemudian saya klik kirim, maka dia akan terkirim. Kalau seandainya kita buat namanya Weni, kemudian emailnya kita isi nih, tetapi NPM-nya kosong, maka ketika dikirim dia akan muncul peringatan yang bertuliskan warna merah, di mana di sini adalah NPM harus diisi. Nah, begitu juga selanjutnya, apabila bagian nama kita kosongkan, kemudian kita kirim, maka sebaliknya nama harus diisi. Jadi akan muncul peringatan yang bertuliskan warna merah itu jika ada bagian yang masih kosong atau belum diisi. Nah, seperti ini. Tapi jika sudah diisi semua, maka dia tidak akan ada pembayaran apapun. Jika dikirim, dia langsung terkirim. Nah, kemudian di sini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang codingannya. Nah, untuk bagian yang pertama ini kan
yang saya blok. Nah, ini merupakan doc type dan elemen HTML, di mana doc type ini, bagian doc type ini, nah ini merupakan yang mana berfungsi untuk menentukan bahwa ini adalah dokumen dari HTML. Kemudian untuk bagian yang HTML ini, HTML pulang sama dengan tanda kutip n, tanda kutip, kemudian tutup kurung. Nah, di sini ini adalah merupakan elemen root dari dokumen HTML dengan atribut yang diterapkan ke Inggris. Kemudian kita lanjut ke bagian head. Head itu bagian kepalanya ya. Ini merupakan bagian head. Kemudian di sini ada meta, charset, kemudian ada meta name, kemudian ada title. Nah, jadi di sini tuh dijelaskan bahwa meta, charset sama dengan tanda kutip UTF-8. Nah, ini merupakan bagian untuk mengatur karakter codingan ke UTF-8 yang mendukung berbagai karakter. Kemudian untuk bagian yang meta name ini atau preferred contact with device with initial self 1.0, bagian ini itu merupakan untuk membuat halaman responsif dengan mengatur lebar preferred ke lebar perangkatnya. Kemudian untuk bagian title, ini merupakan bagian title. Jadi untuk bagian title ini merupakan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser. Kita lanjut. Kemudian di sini ada juga namanya gaya CSS. Itu merupakan bagian gaya CSS itu mungkin termasuk bagian bodinya ya. Ini. Nah, ini sampai dengan ini merupakan termasuk ke dalam gaya CSS yang mana berfungsi untuk mengatur gaya font, warna latar belakang, dan memposisikan konten di tengah layar dengan menggunakan flexbox. Jadi itu merupakan fungsinya ya. Kembali diingat bahwa fungsinya ini adalah untuk mengatur gaya font, warna latar belakang, dan memposisikan konten di tengah layar menggunakan flexbox. Kemudian setelah itu di sini juga ada from container. Nah, from container ini dari sini bagiannya sampai dengan ini. Nah, ini merupakan from container yang mana adalah merupakan gaya untuk judul dan group from. Ini adalah memberikan latar belakang putih, padding, sudut membulat, dan bayangan untuk memberikan efek kedalaman. Dan di sini juga merupakan from bagian H1. Nah, ini juga merupakan termasuk ke dalam gaya CSS yang mana gaya ini adalah untuk judul dan group from. Ini adalah berfungsi untuk menyusun judul agar berada di tengah dan memberikan gaya teks yang menarik. Kemudian kita lanjut ke bagian gaya input dan pesan error. Nah, di sini gaya input ini mulai dari ini, input, tipe, teks, sampai dengan saya tandain aja ya, saya blok biar mudah. Ini sampai dengan tutup kurung awalnya. Nah, ini merupakan gaya input dan pesan error yang mana berfungsi untuk mengatur tampilan input teks dan gaya untuk pesan kesalahan. Kemudian kita lanjut ke bagian gaya untuk bagian tombol kirinya ya. Jadi bagian tombol kirinya itu adalah ini, input, tipe, submit.
Nah, ini sampai dengan dari codingan yang input sampai dengan burung yang ini berfungsi untuk mengatur tombol kirim agar terlihat menarik dan memberikan efek saat wallpaper. Kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai JavaScript untuk validasi formulirnya. Jadi di sini kita juga ada tentang fungsi validasi. Ini ya tulisannya function validate from. Nah, ini saya tandain aja, saya blok biar tahu bagian mana yang merupakan fungsi sampai dengan bagiannya merupakan bagian function atau fungsi dari validasi, yang mana fungsi ini mengumpulkan nilai dari input yang diberikan dan memvalidasi setiap nilai. Kemudian ada juga yang merupakan itu validasi input, yang mana validasi input ini ada nama, NPM, email gitu kan. Jadi di mana validasi input juga berfungsi untuk bagian nama ini for nama dokumen gitu kan. Nah, untuk bagian ini itu dipastikan nama agar tidak kosong. Jadi kalau seandainya kosong, dia akan muncul peringatan yang bertuliskan warna merah yang tadi sudah kita lihat ya. Kemudian untuk bagian NPM gitu kan, bagian emailnya juga jika tidak diisi akan muncul tampilan yang bertuliskan nama, di mana kita harus diperingati untuk mengisi agar tidak kosong. Kemudian selanjutnya di sini juga ada untuk bagian body, bagian body formulir. Nah, ini merupakan bagian dari body. Ini sampai terus itu merupakan bagian dari body. Merupakan bagian dari body, yang mana formulir ini menampung semua elemen. Elemen itu merupakan input dan memanggil fungsi validate from saat di submit untuk memastikan semua inputan itu valid sebelum mengirim data. Jadi kayak inputannya ini juga harus benar ya gitu. Nah, jadi untuk codingan tentang validasi ini dapat disimpulkan bahwa kode ini atau codingan ini mengimplementasikan formulir pendaftaran yang sederhana namun efektif dengan validasi menggunakan JavaScript ini, dan desain yang responsif dengan CSS. Jadi kayak sebenarnya formulir ini memberikan pengalaman pengguna yang baik dengan memberikan umpan balik langsung mengenai input yang tidak valid. Jadi kayak untuk bagian yang valid dan tidak validnya itu kayak langsung kelihatan gitu kan. Jadi setiap codingan ini memiliki penjelasan yang lengkap gitu kan. Jadi kayak harus benar-benar mudah, harus benar-benar dipahami, mulai dari tadi bagian head, bagian bodinya, dan bagian fungsinya atau function. Oke, jadi sekian presentasi dari saya mengenai codingan tentang JavaScript. Semoga mudah dipahami. See you next time.